Iya, yang meninggal wafat secara tragis dibunuh oleh teman sendiri. Gimana teh? Waktu itu kan selesai jualan, adik saya jualan, dia pamit sama teteh, teh ade mau pergi mau nginep di DF. Nah boleh, tahu teh. Dia ada F-nya juga di rumah, ada nungguin Debo, nungguin adik. Nah begitu akhirnya dia pergi bawa motor, Debo bawa motor sama F. Kalau Cumeng teteh tidak lihat, saya tuh nggak lihat ada posisi di mana, cuman yang lihat F sama Debo yang lihat. Nah teteh izinin malamnya F eh, PN ke teteh voice note lah. Dia bilang katanya Debo susah makan, sok coba bujuk sama teteh. Ya aku bilang Debo sok makan, waktu teteh sakit juga Debo suka bilang teteh harus makan, masa adek enggak mau makan, cek aku tuh gitu. Udah gitu udah nggak lama udah nanya, cuma nanya itu doang, minta bujuk doang F tuh ke teteh. Kepagiinnya 3:30 habis sahur F ngasih tahu kalau Debo udah nggak napas lagi, udah nggak kuat nafasnya, teteh cepet ke rumah sakit. Akhirnya saya datang ke rumah sakit, posisi udah meninggal adik teteh tuh. Di situ nggak sempet nanya-nanya, cuman teteh nangis lah ya. Nah udah capek mungkin nangisnya, teteh harus nanya-nanya kenapa bisa kayak gini. Dia bilang kata F sama yang C sama A bilang, awalnya sih sama F dulu. Awalnya Debo disuruh beli air galon karena di kosan nggak ada air galon. Akhirnya keluar bawa motor, terus dikejar lah sama begal sampai depan kosan, berantem ribut-ribut. Posisi F lagi di dalam, A lagi di dalam juga, sama C juga di toilet katanya. Disitulah ada ribut-ribut, nusuk Debo. Akhirnya pas buka pintu kaget, Debo banyak darah gitu. Nah itu udah gitu mungkin dibawa ke rumah sakit, katanya dibawa ke rumah sakit. Nah di rumah sakit udah nggak kuat, meninggal gitu kata F. Teh, ketika kejadian itu sendiri kan teteh tadi bilang kenapa bisa begini, ada pertanyaan begitu ya kan. Nah reaksi dari teman-temannya 3 orang dengan inisial F, A sama C ini seperti apa ke teteh? Seperti yang kayak ketakutan, mereka tuh reaksinya kayak yang ketakutan. Ada kaget nggak? Ya ada kaget enggak, kalau kaget enggak, kayak yang ketakutan gitu ngomongnya juga, kayak yang ya ketakutan lah Terbata-bata gitu. ya gitu lah, dia kayak ketakutan gitu, dia nggak kayak ketakutan aja yang ketiga itu deh. Reaksi teteh ketika ngelihat jenazah, apa katanya kan dibilang berdarah. Teteh itu periksa nggak dari ujung kepala sampai Gak ujung kaki? sempet teteh ngedrop dari situ, nangis terus teteh, terus nangis terus gak kuat. Udah gitu nggak sempet megang yang lain, cuman megang leher, kenapa bisa kayak gini, terus teteh nangis. Udah gitu dikirain mah dia teh masih ngeliat teteh, udah matanya kan masih ngeliat gitu, teteh dikirain masih hidup. Nah gitu teh ya udah kejadian gitu teh nggak sampai ya kepagian yang berdua itu TF sama si A tuh rencanakan mau pulang dulu ke kosan. Dia bilang minta izin ke teteh, posisi udah meninggalkan Debo, lagi posisi lagi di rumah sakit. Ya aku izinin, mau apa kata aku teh, aku membersihin dulu kosan teh banyak darah Debo sini. Bapak kosan nelponan terus nah ke F,
gitu. Ya aku izinin, ya udah silakan, tapi nanti pulang bawa sal, kata dokter suruh bawa sal soalnya darah masih keluar terus. Udah gitu akhirnya dia pergilah ke kosan, nggak lama dia baliklah ke rumah sakit. Udah gitu, udah di rumah sakit, aku suruh lagi, suruh bawa baju korban sama casan. Nya teteh disuruh ke rumah teteh yang bertiga itu. Nggak disuruhnya F ya, tapi si A ikut sama si C. Yang tiga itu sempet ke Ciater, ambil baju debo, ambil casan teteh. Karena kan posisinya bisa datang ambulan, teteh bisa mati juga baterainya. Nah sempet ke rumah dulu. Nah akhirnya ke rumah Ciater. Dia tuh satu motor tigaan kan ke Ciater. Kok lama ya dari rumah sakit ke Ciater kan sekitar 30 sampai 20 ya. Kalau kan cepet kan kalau pakai motor. Ini mah sampai setengah jam mah lebih, sejam mah lebih ada ya. Lama. Kayaknya tuh yang bertiga tuh mau ngapain dulu gitu, kok lama banget. Nah, posisi itu temen-temen Debo kan udah pada ada ya, udah pada datang ke rumah sakit. Nah, dari situ, "Teh, saya curiga ada temen Debo yang deket sama Debo. Teteh, saya curiga sama yang bertiga itu. Ayo kita ke TKP." Cenah. Ajaklah teteh ke TKP. Akhirnya datang ke TKP, ke TKP tuh bertiga, teteh sama temennya Debo itu berdua. Divideoin TKP-nya. Ternyata iya, itu teh udah dibanjurin yang tadi Udah dibersihin, disiramin air. tapi masih ada darah-darah terus masih sempat teteh lihat ada dagingnya Debo di tangga. Masih ada bekas kayak bekas pisau gitu. Dagingnya masih ada bubuk gitu dagingnya. Masih ada. Udah gitu udah gitu divideoin sama temen Debo, divideoin akhirnya balik lagi lah ke rumah sakit. Nah terus datanglah yang tigaan itu ke rumah sakit, disuruh sama teteh pulang dulu ke rumah teteh. Datanglah dia. Nah udah gitu kecurigaan temen-temennya Debo pas mau datang ambulan jam 10 sempat kata yang punya ambulan tuh sempat nanya ke teteh, "Teh mau diotopsi dulu?" Cenah. Kan temen-temennya Debo pada curiga ya, "Mau diotopsi dulu ya?" Kata teteh, "Janganlah." Kata teteh udah bayar-bayar ambulan, bayar-bayar rumah sakit pengeluarannya gitu ya. Teteh nggak punya uang lagi, itu juga pinjem, teteh nggak punya uang. Ya udah kita bawa pulang aja, cek aku teh gitu. Udah gitu, tadinya kan disuruh kamu diotopsi seminggu di sini di ruangan jenazah dulu, cenah nanti diotopsi. Ya teteh tetap harus bayar ruangan jenazah, harus ngeluarin uang tetap ya. Ya teteh kan angkat tangan karena teteh nggak punya uang, ini juga bayar-bayar rumah sakit pinjam gitu. Nggak sempat akhirnya bawa ke Tasik jam 10 ke ambulan karena kecurigaan temen-temennya Debo. Akhirnya yang bertiga itu awalnya nolak nggak mau ikut. Nah dipaksa sama temennya Debo, "Ayo kamu mana ikut," gitu, kalau sudahnya "Kamu ikut," gitu, yang tiga itu akhirnya ikut. Nah, udah ikut di dalam ambulan tuh supir supir sama ada temennya gitu, temennya supir terus teteh terus sama tersangka tigaan. Nah itu teh si A tuh sempet mau deketin teteh, cuman ada si C kayak ada ditahan gitu sama si C. Mau meluk-meluk terus si A tuh meluk posisi teteh ngeliat gini ke belakang, si C tuh agak yang ngeri banget lihat mukanya gitu, jadi teteh ketakutan, di ambulan teh ketakutan. Terus sama si C diusapin, "Teh sabar ya teh, jangan nangis terus." Teteh nangis satu emang sedih ya posisinya adik aku udah meninggal, terus kedua ketakutan sama si A itu ngeliatin teteh. Nah gitu ngedrop lah teteh di situ nangis terus. Terus si A tuh langsung diusap-usap sama si C, takut teteh posisinya, "Kok aku curiga sama si A itu, kok kayak mau diapain teteh gitu, ngedeketin teteh, tapi kok mukanya serem gitu pas teteh lihat tuh." Nah akhirnya datang ke rumah, udah disediain buat mandi jenazah juga, akhirnya datang langsung dimandiin, adik saya langsung dimandiin.
udah dimandiin, curiga lah warga di sana, udah darahnya banyak, bajunya semua banyak darah. Udah gitu dimandiin juga curiga ini ada bekas jahitan gitu. Terus sempat warga di kampung juga, kok di sini ada benjolan, terus ada memar juga di pahanya, ya gitu. Cuman pas udah gitu teteh cerita kenapa cina ini kok bisa kayak gini sama begal, suka aku teh gitu kan cerita mereka itu sama begal, jadi aku sesuai dia yang ngomong. Jadi makanya yang tigaan itu datang ke Tasik itu udah warga tuh udah pada curiga ke yang tigaan itu. Kok sama begal tapi ngelihat yang cewek yang baju hitam tuh misterius cina gitu kata Bu RT bilang ke teteh bilangnya mukanya misterius serem banget. Iya yang A tuh misterius yang mukanya serem cina gitu. Ya yang A itu teh dipandang sama warga di kampung bilangnya gitu. Ini mah curiga ini bukan sama begal cina gitu. Udah pada curiga itu warga di situ teh sama yang tigaan itu. Teh kecurigaan itu sehingga akhirnya lapor polisi, apa yang akhirnya teteh tergerak ini harus lapor polisi kayak gitu? Oh enggak, belum, teteh belum saudon ini dari situ. Nah udah dikuburin, pertama dikuburin, kedua hari habis dikuburin malamnya dia tuh pada tidur kan di rumah. Nah pada tidur dikasih kamar, malah dia mah satu kamar yang tigaan itu. Terus teteh di depan. Nah udah gitu yang kesiangannya ya kepagiin mereka itu nyamperin ke teteh. Sedangkan di rumah tuh posisi keluarga lagi pada nggak ada. Lagi 2 hari. Enggak, 1 hari langsung. Dari tanggal 8 dimakamin, tanggal 9 pagi kejadiannya didatangnya. malamnya cerita kata Pebi datangin arwahnya Debo sambil dia nangis cerita ke teteh. Teh aku teh harus jujur sama teteh, aku didatangin sama almarhum Debo cina sama Debo cina. Aku harus jujur semuanya ke teteh, kasihan teteh nangis terus cina gitu, jujur sama keluarga cina, apalagi ke teteh jujur cina kata almarhum Debo bilangnya gitu harus jujur. Akhirnya jujur. Nah udah bertiga itu datang di kasur ya bertiga itu kan deketin teteh. Dia nunjuk ke si A, dia teteh yang nusuk Debo cina gitu. Iya tuh kemudian. Ya dia yang ngebunuh Debo, dia nusuk sekali sambil digini-gini teteh cina gitu kan disitu akhirnya nangis si F tuh yang jujur ke teteh nunjuk ke A. Terus udah gitu tusuk tuh sekali tapi digini-gini teteh cina, jadi akhirnya teteh nggak kuat kan nangis terus. Nah posisi di situ akhirnya pada nuduh, pada saling nuding gitu. Gara F tuh bilang gini, kata A teh dia membela gara-gara kamu cina nge-SS-in chatannya, nge-SS-in ke aku jadi aku teh panas cina gitu, jadi emosi cina gitu. Saling inilah saling yang tiga itu saling nuding lah dia Kecuali punya C lah. Kecuali C kan. C juga sama sebenarnya Mas, C juga sama. Nudingnya ke siapa? C juga nuding ke F. Iya. Ya. Nggak dituding kan C-nya. Ya sama C juga dituding, cuman dia ngebela A, terus nuding ke F gitu. Nah itu. Artinya si C nggak dituding, C tidak dituduh. Ya kan? Di C juga dituduh sama F juga. Apa katanya? Katanya gara-gara kamu ngebelain si A. Saling nuduh. Jadi itu yang bertiga itu saling nuduh. Jadi si F tuh marah juga ke si C. Itu pada saat mereka pengakuan itu teh berarti kan cuman mereka punya, bisa dibilang ini tuh asumsi mereka yang melewati mimpi sebenarnya. Iya. Kalau bisa dibilang seperti itu ya, Iya. Bang. Mereka karena jujurnya itu medianya media mimpi. Iya. Dihantui rasa bersalah. Iya, Dan itu bersalah. besar-besar. Teteh, reaksi teteh ketika mereka pengakuan itu apa? Pertama kali apa? Teh nangis. Ya nangis lah ya nggak bisa ngapain kalau Marah nggak teh ketika seperti itu? Karena kan mereka marah sih marah, cuman kita bisa ngeredain, nggak berani untuk mukul atau apa, nggak berani gitu. Cuman karena udah ya nggak tahan lah nangisnya gitu, nangis terus emosi emang teteh tahan nggak mau. ada saksi nggak teh
Ada. Ada saksi nggak ketika dia pengakuan itu sama Teteh? Tiba-tiba laki datang. Nah, kan posisinya bertiga nih di kamar bertiga. Pada dia ngaku semuanya ke Teteh. Akhirnya keluarnya pada datang. Keluar pada datang terus aku Teteh juga ngerekam juga mereka karena nggak ketampung semua di otak Teteh karena mungkin Tetehnya ngedrop banget. Nah, akhirnya direkam Teteh. Terus tambah-tambah keluarga datang juga pada marah-marah ke 3 orang itu. Terus reaksi ketika akhirnya ada warga mereka langsung gimana? Ya Ribut lah ya. ribut aja gitu ya, bertiga itu saling Buat periksa lah ya keluarga. nanya minta maaf ke mama, si A juga si F. Akhirnya dibawa ke rumah RW. Akhirnya dibawa. Soalnya keponakan ada kan posisi di situ lagi duka, ada keponakan, ada kakak ipar, ada kakak kandung ada di situ sama kakak ipar juga di situ. Sama anaknya juga ada udah pada gede. Terus si anaknya itu namanya jadi keponakan tuh udah pada besar lah ya. Jadi dia tuh emosi, dia mau mukul si A. Mau mukul lah, cuman ditahan sama kakak ipar. Bapaknya ditahan, jangan main hakim sendiri. Nanti serahin aja ke polisian, kata keluarga gitu. Teteh sempat tanya nggak apa motif kalian membunuh adik saya? Enggak sih semuanya Screenshot kan. yang Mereka jawab. mereka jawab mah itu aja dari SS-an dari ya screenshot dari HP. Yang menurut Teteh itu yang bukti itu di HP. Teh maaf mungkin ya. Mereka ini berhubungan apa sih Teh berempat ini? Mereka punya hubungan apa berempat ini? Sampai akhirnya tega adanya satu mungkin kecemburuan, mungkin adanya sosial mereka bergaul atau seperti apa dari mereka berempat ini? Teteh tahu nggak? Teteh kurang tahu ya, cuman yang dari kejujuran aja sih ya. Mungkin izin saya bantu jelasin ya. Kalau di antara mereka berempat ini kan ada Debo, saya sebut ya. Debo sama F. Lalu ada juga C sama A. Ini tuh pasangan-pasangan. Tapi keempat-empatnya mohon izin, mohon maaf sebelumnya, ini wanita semua. Gitu. Jadi mereka ini berpasang-pasangan gitu loh. Nah, memang yang punya kontrakan ini, yang punya kosan ini si F. Si F gitu loh. Nah, yang pelakunya ini adalah pacarnya pacar si A ini Si pacarnya C. pacarnya C ya. Pacarnya C. Jadi C sama A, F sama Debo. Gitu. Hubungannya seperti itu. Mereka berarti hubungan sesama jenis ya? Ya, hubungan romansa lah satu ya sesama jenis betul ya. Sama jenis. Nah, Teteh sendiri lihat gak sih gelagat adik tuh seperti itu? Oh tahu. Tahu. Tahu karena dia cerita. Cuma kita kurang setuju sama karena dia galak. Artinya kalau dari kakak mah tahu beliau memang penyuka sesama jenis, cuman pernah berpasangan sama perempuan lainnya masih setuju. Kalau yang sama yang pasangan sekarang ini yang F ini tidak setuju karena dianggapnya galak karena kakaknya ini kenal sama F Sama sebelum sama Debo belum F itu. pacaran sama. Ya, betul. Ya betul. Dia itu ditampung sama Debo. Deket banget, jadi sohib banget gitu sama Debo. Sahabat Sahabat banget. Sampai jualan gorengan bareng kan. Beli baju dibagi 2, makan bareng, dia tidur di rumah Teteh. Terus dia nggak ada sopannya sama Teteh juga. Si C. masuk ke dalam tuh pakai sendal, sedangkan adik saya Debo dia suka dibuka sendal, dia mau masuk sedangkan aku posisi habis ngepel. Dia nggak ada sopan-sopannya sama ke aku mah. Gak ngehargain aku banget. Kenal, cuma itu jadi teman. C itu temannya almarhum. Ya, tinggal di rumah. Enggak, yang tidak kenal hanya A. Dari itu sudah kenal sama F sudah lama, tapi tidak kenal sama korban dan kenal sama C dia tidak kenal sama. Sama Teteh. Tadi kalau yang ditanya Teteh itu hanya kenal sama 2 orang. Gitu, yaitu kenal sama AF sama C. Ya, Kalau A enggak? Kalau Teteh nggak kenal. Karena dia awalnya kan temen juga, temen Debo juga. Debo itu punya pacar. Debo sempat punya pacar. Pacarnya itu kenal sama F. Dia selalu bawa bocinya, bukan Andro ya.
Debo Andro. Dia kenalin sama Debo. Dia ternyata dari gerak-geraknya juga dia emang galak ke pasangannya. Makanya aku nggak suka. Ke pasangannya aja galak, gimana Jadi lebih gampangnya gini, mantannya korban itu teman mantannya F. iya. Nah, mantannya korban pernah cerita melihat mantannya F ini disiram Indomie panas karena lagi berantem sama F. Di mukanya langsung ditamplok Oleh F. Ada. Jadi oleh ini punya punya track record violence. Artinya apa? Dia punya sejarah kekerasan lah. Ya. Gitu. Ditambah keterangan lagi di tempat kerjanya yang lama ada nih. Saya lihat bukti chatnya. Oh ini si F, maaf ya si F bangsat misalnya atau si F apa. Dia juga pernah tuh gara-gara rebutan laki-laki. Pelanggan. Yang pelanggan yang menangnya ini adalah si wanita lain bukan si F. Sampai ke satu ruangan ditendang dipukulin perutnya katanya Sama F. sama F. Itu bahan keterangan yang lain ya. Jadi ada beberapa bahan keterangan tentang sejarah kekerasannya F. Itu. Memang dari pelaku ini bisa dibilang F ini pelaku. Bukan. Pelaku ini A. Saat ini Ya. yang dijadikan tersangka kan ketiganya yang kami tahu. Nah, dalam press release dari kepolisian yang menunjuk sampai korban meninggal ini A, bukan F, gitu. Sampai saat ini. Tapi bisa jadi nanti kita minta dalami kan ke pihak penyidik apakah F maupun C ada keterlibatan nggak di dalam ini gitu loh ya, karena menurut kalau kita bahas kita runut lagi dari cerita awalnya ya kan ini karena screenshot kita satu ruangan berempat atau kita bertiga lah, saya dapat WA dari Teteh misalnya menjelekkan Mas Kartiko misalnya, saya kan cukup gini aja. Begitu dapat kejelekan nih Mas, dijelekin Saya lihat. atau Diliatin. saya pura-pura ke WC, pura-pura jatuhin handphone liatin atau gimana. Ini di capture dikirim ke Mas Kartiko sehingga ini ngebunuh ini gitu ceritanya. Panas. Jadi awal ceritanya akar masalahnya karena screenshot sebenarnya. Nah itu yang Detailnya pun kita belum tahu gitu. yang ngirim F itu ke A. F ke A. Oke, yang mengirim screenshot itu adalah F ke A, ya sehingga A itu emosinya terpancing, dituklah si Debo. Jadi percakapan antara F dan Debo itu di screenshot, Dikirim ke A. isinya tentang menjelekkan A. Ditangkap layar lah ya. Iya, ya. Ini lagi-lagi kalau asumsi kami caper. Kalau asumsi kami ya karena Ya nggak tahu juga karena ada bahan keterangan penting juga yang nanti kita mau dalemin yang tentang bahwa mantannya F ini pernah ada masalah juga sama F. Lalu F ini dengan metode yang hampir sama ya katanya memanggil A juga seperti bahasanya itu mengkonfrontir ya. F sama A mengkonfrontir mantannya ini sampai si mantannya ini lari ketakutan. Katanya ketakutan ya seperti mau disakiti. Bang, maaf, waktu meninggal itu handphonenya Debo sendiri di mana waktu itu? Nah, itu Terakhir sepenglihatan emang F, dipegang sama F. Waktu Terlahir pertama sepenglihatan. dipanggil ke rumah sakit dipegang sama F. HP-nya. Sampai kemudian ketemu kalian di ruangan itu ada penyerahan handphone Debo nggak sih? Nggak ada. Pas ditanya lagi sama Teteh juga ditanya lagi. Pas lagi nggak ngedrop Teteh lagi sadar lah. HP-nya Debo kemana? Nggak tahu Teteh. Cina gitu kata F. Nggak nanya lagi Itu Teteh. tanggal 9 ya. Ditanya lagi sama teman-teman Debo juga gitu. Nggak tahu, Cina. HP-nya nggak tahu. Cina sampai agak menghindar gitu. Si F tuh. Kan F kan punya riwayat violence kan sebelumnya kan. Kalau ke Debo sendiri pernah nggak? Nggak pernah cerita Debonya. Pernah ditanya kan sama Teteh, kalau F itu galak nggak sama kamu? Karena setahu Teteh, F ini galak. Tapi tidak pernah cerita ya. Dirinya selalu menutupi ya. Selalu nutup Debo. Nutupi terus. Jadi nggak tahu. Bang, ini bisa dibilang kena pasal berapa, Bang? kalau menurut
sesuai dengan laporan kepolisian atau sesuai LP ya yang terbit, kita saat ini harus bicara dulu sesuai fakta, sesuai LP yang ada atau fakta yuridis ini. Sangkaan pasal yang disangkakan itu adalah pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3 ya. Ini untuk A ya, untuk tersangka A. Nah, lalu untuk kedua tersangkanya, dua tersangka lainnya ini disangkakan pasal 221 KUHP. Nah, 338 itu tentang pembunuhan murni ya, tanpa perencanaan, dan atau 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Gitu. Ya, itu terhadap A. Lalu terhadap F dan C ini disangkakan pasal 221 atau kita biasa mengenalnya obstruction of justice atau merintangi penyidikan. Gitu, merintangi penyidikan. Ini ancamannya hanya 9 bulan. Makanya kenapa mereka sekarang tidak ditahan. Itu alasan yuridis dari kepolisian. Bang, kan tadi sempat waktu di podcast sempat ada cerita soal penghilangan barang bukti pisau ya. Iya. Boleh diceritain gimana? Nah, ini kan tadi kita dengar juga ya, sepengetahuan ini lagi-lagi dari keterangan. Lagi-lagi dari keterangan Kak Hani, ini pisau ini dibuang di kafe halaman ya, Bukan pisau tapi gagang ya. gagangnya. Oke. Gagangnya ini dibuang di kafe halaman gitu loh. Tapi Itu pun menurut Pak RT yang deket kosan F. Oke. Artinya ini masih bahan keterangan ya, belum data ya. Sehingga perlu didalami lagi mungkin oleh pihak-pihak kepolisian, apakah benar C ini membonceng apa tidak gitu loh ya. Apakah benar gagang pisau ini sudah disita atau belum oleh pihak kepolisian, ditemukannya di mana. Mungkin nanti ini bisa kita buka ke media atau ke publik setelah kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Berarti waktu cerita di kamar itu bertiga tuh belum sampai nyeritain soal pisau itu, kita yang dia yang bunuh terus pisaunya dua tuh belum ada cerita sama sana ya, cuman baru pengakuan doang. Udah diceritain belum? Belum? Belum. Kita tahu Sempat cerita. Pisaunya tuh dibuang, terus pisaunya kemanain? Dipatahin pisaunya. Terus dibuang kemana? Kata si C bilangnya, mungkin dia yang bertiga itu waktu pas aku suruh ngambil ini kayaknya itu dia atraksi, kayak dia itu cerita bertiga itu menghilangin pisau waktu pas disuruh sama Teteh. Jadi jawabannya masih menggantung. kosan. Kesannya waktu di rumah sakit sama Teteh disuruh ngambil charger, disuruh ngambil charger, mereka sambil berusaha menghilangkan pisau. Ya, Tapi tidak jelas. ya betul. Kata si Ceme, ya Teteh dibuangnya di semak-semak di dekat Taman Sari, semak-semak yang Dekat banyak. Halaman. Iya, bukan kafe halaman, beda lagi. Kafe halaman itu kata Pak RT. Tapi ini si C bilangnya di semak-semak di mana? Itu yang jajaran Taman Sari itu kan ada semak-semak yang kebun binatang lurus kan, ada semak-semak situ yang dibuangnya. Itu dibilang kata si C. Kami belum tahu. Itulah yang nanti akan kami komunikasikan hari Jumat. Keterangan-keterangan ini kan kami kan secara proseduralnya, karena kami angkat kuasa dari Kak Hani sebagai pihak keluarga korban, ya kami menggali semua bahan keterangan dari Kak Hani dulu. Nanti setelah keterangan ini kita kumpulkan, ini yang kita konfirmasi ke pihak kepolisian. Mana yang betul, mana yang polisi tahu, mana yang polisi tidak tahu. Nah, ini yang kita akan audiensikan dengan kepolisian. Tapi kan tadi udah sebutkan F itu orangnya tuh kayak gini galak. Kalau C itu sosoknya seperti apa sih? Nggak sopan. Sosoknya ya, Nggak sopan tadi. ya itu nggak sopannya itu, nggak ada sopan santunnya itu. Dia bareng. Kalau begitu, kalau boleh nanya kan sejauh ini kan apa sih yang beratin polisi jadiin si A itu tersangka kalau masih banyak simpang siur misalnya gitu. Kenapa dia bisa dijadiin tersangka utama dibanding dua lainnya? Oke. Justru ini yang lagi kita coba dalamin, lagi coba kita pertanyakan. Per hari ini pun juga kita pecah tim. Ya, per hari ini pun kita pecah tim. Saya dan Pak Kartiko berdua ke sini untuk coba minta bantu pengawalan dari dari netizen, dari media gitu ya. Sehingga kasus ini dapat secara netral dan terang benderang. Sementara tim kami sebagian itu tadi sudah ke Polrestabes untuk menemui penyidik yang bersangkutan. Namun memang penyidik yang bersangkutan langsung konfirmasi ke saya bahwa beliau lagi ada kegiatan. Jadi menjadwalkan di hari Jumat untuk pertemuan dengan kami. Berarti
tanpa ngilangin barang bukti tapi Ya. ikut terlibat dalam Kalau selain dari keluarga, berdasarkan hasil gelar internal kami, ada beberapa bahan keterangan nih. Ada beberapa bahan keterangan itu kan seperti puzzle. Ketika kita terima kuasa ini kan puzzle yang harus kita satu-satukan. Nah, part-part yang hilang ini yang harus kita form dulu ke pihak kepolisian. Sehingga kita pun juga tidak mau serta-merta menyalahkan pihak kepolisian. Bahkan kita mengajak pihak kepolisian, ayo kita bersinergi, kumpulkan sisa-sisa puzzle yang belum kita temukan gitu loh. Sehingga menjadi satu rangkaian yang utuh. Kalau memang ini ada unsur direncanakan, ayo kita buka dong dengan direncanakannya. Kalau ada unsur turut serta membantu, sangkakan pasal 55 dan 56 ya. Gitu. Itu sih dari pendapat kami ya. Karena kalau dari keluarga awam kan pasti, oh saya curiga ini juga ikut serta. Kalau kita kan dari data. Yang saya maksud pasal itu adalah data. Nah, pasal ini belum bahan keterangan belum bisa jadi pasal. Tapi kalau data sudah bisa jadi pasal, kita rangkai, ini pun juga masih ada yang kosong menurut kami. Karena kita baru sepihak dari keluarga, kami harus temuin dulu pihak penyidik gitu loh. Ketika kami temuin pihak penyidik, baru mungkin pasal itu lengkap. Dilengkapin juga nanti keterangan-keterangan barang bukti apa saja yang disita. Kita lihat berita acaranya dan lain sebagainya gitu. Dari pihak keluarga orang tiga ini ada nggak yang menghubungi teteh permintaan maaf? Ada. F Keluarganya Keluarganya nggak tahu, keluarganya nggak tahu. Keluarganya nggak tidak ada, Nggak ada yang ngubungin sama sekali. tidak ada. berarti si F minta maaf secara langsung. Ya kan pas pengakuan. Ya, ngapain itu? Bang, ini penjelasan dikit dong, penjelasan hukum. Kalau tindakan pembunuhan berencana itu seperti apa sama pembunuhan biasa itu seperti apa kan dalam kronologi juga dia sempat ngambil ke dapur kan. Itu sesuatu yang direncanakan bukannya bang? Atau gimana? Penjelasan aja sih. Kalau yang sependek yang kita ketahui ya Mas ya, kalau dalam pembunuhan perencanaan itu ada yang namanya unsur perencanaan. Nah, unsur perencanaan itu biasanya adalah unsur yang ketika rangkaian suatu kegiatannya itu terjadi, namun ada satu hal yang ada yang bisa menghentikan tindakan perencanaannya, itu bisa berhenti. Jadi ada jeda waktu yang kalau ahli-ahli itu mengatakan ada jeda waktu di mana pelaku bisa menginsyafi kegiatannya atau tindakannya. Menginsyafi apa yang dia akan lakukan. Itu ada perencanaan. Jadi cukup waktu. Kalau dia untuk mengambil pisau, lagi kesal segala macam, sependek yang kami temui di praktik adalah kadang-kadang dianggapnya tidak cukup waktu untuk menginsafi. Tapi itu masih dalam satu rangkaian kegiatan spontan gitu. Tapi kalau yang masuknya waktu yang cukup untuk menginsafi itu contohnya misalnya misalnya ya, ini kasus lain nih, saya nggak bicara kasus ini dulu karena ini kan masih dalam proses penyidikan. Misalnya dalam kasus lain ada pembunuhan orang, yang melakukan pembunuhannya itu dari hari kemarin sudah mengatakan kita akan membunuh orang ini, dan dia menunggu di lokasi, dia mengundang korban untuk datang ke lokasi. Uang konstruksi. Di hari selanjutnya begitu datang dibunuhlah, dieksekusi di situ. Nah, unsur perencanaannya adalah tenggat waktu menginsafinya adalah dari ketika mereka kemarin membicarakan rencana pembunuhan sampai dia nunggu hari korbannya datang. Nah, itu adalah waktu yang cukup untuk menginsafi perbuatannya. Nah, itu masuk kepada unsur perencanaan. Ada indikasi waktunya nggak? Waktu. Nah, ini yang agak susah. Makanya saya kasih contohnya yang agak jauh ya. ini yang menurut saya masih harus kita diskusikan lebih dalam lagi sama pakar-pakar ahli pidana. Nanti. Gitu. Bang, saya masih penasaran bang, ini kan udah jadi laporan, udah BAP juga ya bang, tapi masih proses pengumpulan fakta atau keterangan kan ya. Iya. Tapi kan udah ada yang dirilis bang. Nah, keberadaan handphone itu sudah terdengar belum sih dari pihak korban? Karena kan udah ada yang rilis bang. Apakah handphone si Debo almarhum itu sudah ketemu gitu, ada di mana gitu? Barang bukti yang dipakai polisi deh untuk menetapkan itu tersangka udah ada belum? Udah tahu belum abang maksudnya? Belum tahu. Kita belum tahu. Jadi tentang menjawab dua pertanyaan tadi, baik daftar bukti untuk menetapkan tersangka, dua bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka itu kami pun belum tahu. Apakah
handphone itu sudah menjadi statusnya sudah menjadi barang bukti atau tidak, kami juga belum tahu. Tapi sepanjang yang diceritakan oleh klien kami, bahwa sepengetahuan klien kami terakhir keberadaan handphone itu ada di salah satu tersangka, dan sampai terakhir itu tersangka itu mengatakan tidak tahu lagi, dia lupa di mana keberadaan si handphone tadi. Tepatnya saya lengkapin izin. Klien kami ini melihat handphone korban ini ada di tersangka sewaktu di rumah sakit. Iya. Ya, sewaktu di rumah sakit, sewaktu melihat adiknya itu dilihat dengan mata kepalanya klien kami bahwa handphone itu ada di tangan Ebi. F, ya, ada di tangan F. Namun ketika di confirm lagi setelah pengakuan, saudari F tidak mengakui. Dia bisa lupa, bisa tidak mengakui ataupun apapun. Menegaskan kembali, jadi ketiga pelaku ini merupakan seorang L ya. Ya, kita sebut penyuka sesama jenis lah ya. Kan Termasuk LGBT lah. kenapa hubungannya kalau boleh tahu, maaf? Kalau hubungan tadi kalau saya nggak salah dengar itu sekitar 2 bulan ya. Antara 2 bulan sama 2 minggu lah, karena Iya. keterangan dari rekan-rekan korban itu sudah 2 bulan. Kalau sepengetahuan kakak korban rasanya baru 2 minggu ya. Kalau 2 minggu dari Depo kejadian yang ya. Artinya 2 minggu dari tanggal 7 atau tanggal 8 itu. Kalau kakak tiga ini suka juga sama laki juga yang bisa dikatakan bayi itu. Oh, itulah yang tadi disebut oleh klien kami bahasanya handro itu. Nah, jadi mungkin bisa suka sama perempuan, bisa juga suka sama laki-laki. Itu tadi sedikit menjelaskan ya, karena ada dari klien kami juga tadi sebut bahasa handro, mungkin nanti jadi pertanyaan di netizen. Itulah dia yang sudah jelas ini semua wanita dan penyuka sesama jenis. Ditambah ada bisa yang suka sama laki-laki disebutnya bahasa mereka andro. Andro. Nah, di antara mereka kami tidak tahu. Yang mana yang andro? Kami tidak tahu lah. Bang saya tadi sempat dengar bang katanya yang 2 itu katanya ada penebusan atau penangguhan dari pihak kekasih ya, kegadun lah ya. Itu gimana? Ini kan lagi-lagi bola liar yang berkembang di publik lah ya kan, kayak kami kuasa hukum itu kan bicara by data. Kami tidak berani berstatement bahwa apakah ada gaduh, apakah ada Mr. X, Mr. Y, Mr. Z yang mencoba untuk menolong F dan C ini ya. Ini kami tidak berani berstatement apapun dulu saat ini ya, karena kami pun juga belum menemui penyidik saat ini gitu loh. Tapi yang pasti fakta yuridisnya adalah pasal yang disangkakan tadi 3. Itu yang bisa kami tegaskan di sini. Untuk A adalah 338 dan 351 ayat 3. Untuk C dan F adalah pasal 221 atau perintangan penyidikan. Hanya itu aja yang bisa kami ungkapkan mungkin statement nih. Selama penyelidikan itu bisa bertambah ya. Penyidikan. Ini sudah ranah penyidikan. Ya. Penyelidikan itu bisa bertambah. Nah, ini sudah ranah penyidikan. Ya. Ini sudah penyidikan. Jadi sudah bukan lagi. Jadi dari lidik ke penyidikan. Nah, ini sudah penyidikan karena sudah penetapan tersangka. Nah, paling kalau kita punya ada kesempatan dalam ranah penyidikan ini sebelum katakanlah naik ke tahap 2, nah mungkin semoga dalam penyidikan ini Pengembangan. tetap bisa, karena masih ada tahap 2 lagi. Jadi mungkin tadi nyambung yang ditanyakan masnya, maksudnya masih bisa nggak sih bang ini ada pengembangan baik pasal maupun nanti tersangka misalnya, masih sangat terbuka ruang ini. Kenapa? Karena ini masih ranah penyidikan, belum tahap 2 atau P21 atau berkas itu dinyatakan lengkap, belum dilimpah ke kejaksaan. Jadi artinya kepolisian saat ini masih terus berjibaku juga dengan bahan keterangan, alat bukti, sama seperti kita pasti teman-teman di kepolisian pun juga. Mungkin ini cukup membantu teman-teman kepolisian nih sekarang gitu loh. Dengan pengungkapan fakta di lapangan, nanti dikumpulkan lagi alat bukti dan bahan keterangan, mereka akan gelar lagi. Dan itu yang tadi kami sebut, kami juga minta diadakan gelar khusus kalau bisa. Kami nanti dihadirkan di dalam gelar, gitu loh, ya kan? Sehingga kami dari penasihat hukum pun bisa terlibat di dalam gelar. Oh, ini kami punya bahan keterangan, kami punya loh pasal yang C nih yang tidak ketemu sama polisi, misalnya. Polisi udah lengkap A sampai E, tapi C-nya bolong. Oh, ada di kami nih. Nih, kami serahkan pasal yang C-nya sehingga jadi satu rangkaian yang utuh. Itulah bisa untuk pengembangan.
Saat ini mereka wajib lapor. Oh, wajib lapor. Wajib lapor ya, betul. Lebih ke ini maksudnya takut ngilangin barang. Iya, sebelumnya kan ada riwayat Bang. Iya, iya, Itu maksudnya itu sih lebih ke situ. Ya tentunya ada. Karena kan kalau kita ini juga yang nanti akan menjadi bahan pertanyaan kami pada hari Jumat nanti ketika berkomunikasi dengan teman-teman penyidik bahwa dari awal perkara ini berjalan yang bersangkutan ini kan punya sejarah menyembunyikan. Nah, dia di tanggal 7 dan 8 itu tidak pernah mengakui perbuatannya. Bahkan menipu semua pihak termasuk pihak keluarga dengan menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. Baru ketika tanggal 9 dia ada bagian dari kejadian yang diakuinya. Tentunya secara subjektif tentu kami karena kami kan sebagai kuasa hukum pasti akan memandang ini tetap dari sudut pandang subjektif. Ya tentunya berarti kan ada kemungkinan seperti yang rekan-rekan media sampaikan juga pertanyaan ke kita. Kalau dia sudah melakukan A ya ada kemungkinan di depan dia melakukan A lagi. Nah ini menurut saya jangan sampai menjadi langkah yang gegabah dari teman-teman rekan-rekan penyidik dengan memberikan kesempatan mereka lebih jauh lagi menutupi fakta-fakta yang sebenarnya dengan membiarkan mereka tidak ditahan. Ya. Jadi artinya saya analogikan puzzle ya. Kita sudah banyak kehilangan puzzle nih lagi mengumpulkan puzzle. Jangan sampai ada jurang pemisah untuk mengumpulkan puzzle ini lebih sulit lagi nanti. Semakin lambat, semakin lama semakin sulit nanti kita untuk mengumpulkan puzzle-puzzle yang hilang. Wajib lapor berarti tahanan kota ya? Saya belum bisa bilang ini tahanan kota atau tahanan rumah. Karena bisa jadi tahanan rumah, bisa jadi tahanan kota, tapi yang pasti mereka karena ditangguhkan penahanannya, ya kan tidak wajib ditahan karena ancaman hukumannya 9 bulan. Untuk yang dua ini ya, khusus ya, untuk F dan C ini ancaman hukuman 9 bulan tidak wajib ditahan, tapi mungkin status mereka betul tersangka. Artinya mereka ada wajib lapor ke kepolisian seminggu sekali biasanya. Akan dipanggil pihak kepolisian. Artinya ketika sewaktu-waktu pihak kepolisian membutuhkan keterangan mereka wajib hadir. Bang, tapi kan kenapa ya maksudnya mereka ini dua orang ini tidak ditahan karena cuma hanya wajib lapor. Padahal mereka ada di posisi di situ ketika kejadian. Ya itu Karena cuma hanya A yang dipenjara karena dia pelaku gitu kan. Kenapa yang orang ini berarti kan mereka saksi, mereka tahu mengetahui gitu. lagi-lagi saya ungkapkan ini berdasarkan pasal yang disangkakan. Pasal yang disangkakan itu pasal 221 Syarat objektif dari penangguhan. ancaman hukumannya hanya 9 bulan. Kalau di bawah 5 tahun itu tidak wajib ditahan. Syarat objektif gitu. Iya, ancaman hukuman di bawah 5 tahun itu tidak wajib ditahan. Tapi di atas 5 tahun itu wajib ditahan. Pasal 338 itu ancaman maksimalnya 15 tahun sehingga wajib ditahan. Ancaman hukuman 351 ayat 3 itu 7 tahun sehingga wajib ditahan. Teteh sendiri gimana? Ikhlas dengan semua itu? Dari keluarga ikhlas lah ya, cuman tetap untuk keadilan mah harus Ungkap. disentuhin soalnya kan nantinya takutnya ke yang lain juga begitu lagi kan. Kalau ada korban lainnya Iya, ketika betul, mereka bergaul lagi gitu ya. Apalagi keluarga aku ketakutan dia ada rasa dendam gitu, dia kan berkeliaran di luar ya, atau dia nggak di penjara bisa takutnya dendam ke teteh, bisa ngebunuh keluarga juga takut gitu, ketakutan keluarga mama gitu. Bang, tadi kan sempat nggak jadi otopsi tuh Bang, akhirnya jadi laporan tuh ada upaya otopsi atau gimana Bang? Adanya pengakuan lalu juga langsung dilaporkan kan oleh RW. Oleh RW dilaporkan ke Polsek setempat. Oleh Polsek setempat dilaporkan ke Polres Ciamis. Dari Polres Ciamis langsung dikoordinasikan ke Polrestabes Bandung. Iya. Karena kita bicara lokus dan tempus. Artinya waktu dan tempat kejadian perkaranya di Kota Bandung, wilayah Kota Bandung, sehingga kepolisian yang berwenang menangani adalah Polrestabes Kota Bandung. Nah, itu mungkin sedikit menjawab tadi ya. Ya kalau yang bagian otopsinya ini yang kita memang sebagian daripada yang akan kita pertanyakan pada hari Jumat nanti, bahwa dari sekian lama penetapan tersangka ini kapan proses otopsi akan diinisiasi dari kepolisian, karena sifatnya ini adalah bagian dari tanggung jawab yang harus diinisiasi oleh teman-teman penyidik, karena prosesnya sudah naik ke penyidikan, artinya autopsi ini sudah menjadi katakanlah
sistem pembuktian baik formal maupun material yang diwajibkan oleh penyidik untuk membuat terang suatu tindak pidana untuk mengetahui si tersangka ini bagaimana melakukan pembunuhan. Karena ada asas yang berlaku secara universal yang selalu disampaikan oleh senior-senior kami bahwa no autopsy, no crime. Iya. Ya, ini yang penting. Jangan sampai terulang lagi dari sejarah kelam sistem peradilan pidana Indonesia dengan membiarkan seorang tersangka dihukum oleh sesuatu proses dugaan pembunuhan yang tidak menjalankan otopsi. Ini penting, kita akan pertanyakan juga di hari Jumat nanti gitu. Di Jumat itu pertanyaan tentang barang bukti supaya kenapa itu diletakkan handphone, pisau, dan juga masalah otopsi. Motif. Iya. Dan tentang tadi juga tentang penangguhan yang hanya mengikuti syarat objektif. Karena secara kami dari kuasa hukum kami berpikir secara syarat subjektifnya kan tidak terpenuhi. Beliau sudah pernah berusaha menutupi tindak pidananya di awal. Kenapa masih diberikan kesempatan untuk tidak ditahan? Ini juga akan kita pertanyakan. Ada kecurigaan gitu gak sih, ada ternyata ada pihak besar di balik F sama C ini atau gimana? Nah, ini yang kita belum tahu ya. Kita sekarang ini lebih baik kita fokus dulu ke perkaranya. Kita tidak fokus ke lapisan ketiga, kedua, ketiga lah. Kita benar-benar fokus di ring 1 ini dulu, pertarungan kita ini. Karena di ring 1 aja masih agak berantakan nih. Kalau menurut kami ya, apa berantakannya? Barang bukti belum dilengkapi. Kedua, terkait juga tersangka. Tersangka ini kami minta juga yang selengkap-lengkapnya gitu loh. Dan pasal-pasal yang disangkakan belum dimaksimalkan. Ini yang kita fokuskan dulu. Nanti mungkin lapis kedua, lapis ketiga itu nanti ya bola panas yang bergulir ya. Kan yang terakhir Bang, Oke. Senjata yang bakal dibawa nih untuk nanti ke Upaya. polisi apa nih, misalnya untuk mendukung klaim yang nanti akan diajukan ke polisi, itu ada bukti baru apa aja yang mungkin abang udah siapkan gitu? Bahan gelar. Yang pasti bahan gelar internal kita. Itu kan bahan gelar itu sudah mencakup semuanya. Hasil diskusi kita, hasil kita investigasi sendiri di lapangan, baik saksi-saksi nih. Kita menemukan ada 3 saksi baru nih Yang belum pernah diperiksa. yang belum pernah diperiksa, kita akan bawa. Itulah puzzle. Belum juga data-data elektronik yang dikumpulkan oleh klien kami, keluarga korban juga belum diperiksa, belum pernah disita sama kepolisian. Nah, ini yang mungkin akan kita serahkan di hari Jumat. Untuk penangguhan supaya itu nggak ditangguhkan juga ya. Bukan, tapi lebih fokusnya kepada untuk mengungkap secara terang benderang semuanya. Tidak sespesifik hanya untuk mempermasalahkan penangguhan. Ya. Oke, Pak. Makasih Bang. Oke, makasih ya. Terima kasih.